Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Zarani Putri dengan NIM N1A1200081 dari kelas 3B Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi ideal tenaga promosi kesehatan yang dalam hal ini mencakup 10 aspek, antara lain yang pertama, aspek kebutuhan dan determinan, kedua, aspek perencanaan dan konsultasi, ketiga, aspek mengembangkan partnership, keempat, aspek kebijakan advokasi dan lingkungan, kelima, aspek pemberdayaan komunitas, keenam, aspek komunikasi, ketujuh, aspek pengetahuan, kedelapan, aspek organisasi dan manajemen, kesembilan, aspek evaluasi dan riset, serta yang terakhir yaitu aspek penggunaan teknologi. Baiklah, kita jelaskan satu persatu. Pada aspek yang pertama, yaitu kebutuhan dan determinan, melakukan needs assessment yang sesuai dan mendemonstrasikan pemahaman tentang determinan kesehatan. Maka dari itu, seorang ahli promosi kesehatan harus mampu untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan data tentang kebutuhan-kebutuhan kesehatan individu, komunitas maupun populasi, mengidentifikasi faktor perilaku lingkungan dan organisasi yang mempengaruhi kesehatan, dan menentukan prioritas promosi kesehatan dari berbagai alternatif yang memungkinkan. Aspek yang kedua yaitu perencanaan dan konsultasi. Dalam merencanakan intervensi promosi kesehatan yang sesuai, seorang ahli promosi kesehatan harus mampu yang pertama melibatkan anggota komunitas dan stakeholder dalam perencanaan dan evaluasi program. Kedua, mengembangkan program-program kesehatan yang logis, berurutan, dan berkesinambungan berdasarkan teori dan bukti. Ketiga, merumuskan tujuan-tujuan yang sesuai dan terukur. Dan keempat, memilih dan melaksanakan implementasi strategi-strategi yang sesuai ataupun yang terbaik. Selanjutnya, aspek yang ketiga yaitu mengembangkan partnership. Dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kerjasama untuk kesehatan, seorang ahli promosi kesehatan harus mampu menetapkan dan memfasilitasi kerjasama komunitas di dalam maupun di luar sektor kesehatan, menetapkan kerjasama yang sesuai dan memfasilitasi kerjasama yang terbentuk, berkolaborasi serta efektif dengan komunitas, organisasi, sektor-sektor lain untuk mengidentifikasi komponen kunci dari kebijakan yang efektif untuk mempromosikan kesehatan, dan mampu berkolaborasi dengan profesional dan organisasi lainnya. Aspek yang keempat yaitu kebijakan advokasi dan lingkungan. Dalam menerapkan strategi yang dipusatkan pada kebijakan, perubahan struktur dan lingkungan, ahli promosi kesehatan harus mampu untuk memahami dan mempertimbangkan prioritas nasional dan provinsi dalam membuat perencanaan promosi kesehatan di tingkat lokal. Aspek yang kelima, pemberdayaan komunitas. Dalam mengimplementasikan strategi yang memberdayakan komunitas untuk melakukan inisiatif promosi kesehatan, maka ahli promosi kesehatan harus mampu untuk membantu, mendukung, dan membangun kapasitas penyedia layanan dan pekerja sosial untuk mengadopsi metode dan program-program promosi kesehatan. Selanjutnya, aspek komunikasi. Dalam berkomunikasi secara efektif dengan profesional dan klien, maka seorang ahli promosi kesehatan harus mampu untuk menulis laporan, menulis dengan sasaran masyarakat luas, berkomunikasi secara verbal dan mendengarkan secara reflektif, menyediakan data dan berkomunikasi dengan masyarakat sasaran dengan mempertimbangkan budaya dan karakteristik sasaran. Lalu mampu menyampaikan jargon promosi kesehatan kepada masyarakat sasaran dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat sasaran. Lalu yang terakhir, mampu menerapkan keterampilan interpersonal seperti negosiasi, kerjasama tim, motivasi, resolusi konflik, pembuatan keputusan, serta keterampilan pemecahan masalah. Yang ketujuh, aspek pengetahuan. Dalam mendemonstrasikan pengetahuan yang sesuai untuk melakukan promosi kesehatan, maka seorang ahli promosi kesehatan harus mampu yang pertama, mempertimbangkan dan menerapkan teori pada perencanaan, implementasi, dan riset promosi kesehatan. Kedua, mendemonstrasikan pengetahuan sistem kesehatan dan sistem yang lebih luas yang berdampak pada kesehatan.
Ketiga, mendemonstrasikan dan menerapkan capacity building di bidang kesehatan dan sektor-sektor lainnya yang terkait. Dan yang keempat, mengikuti perkembangan promosi kesehatan baik pada level lokal, nasional, maupun internasional. Aspek ke-8, organisasi dan manajemen. Dalam mengorganisasi dan mengelola intervensi promosi kesehatan, seorang ahli promosi kesehatan harus mampu untuk mendemonstrasikan kualitas interpersonal dan bekerja sebagai bagian dari sebuah tim. Aspek ke-9, evaluasi dan riset. Mengevaluasi promosi kesehatan, maka seorang ahli promosi kesehatan harus mampu untuk memilih instrumen evaluasi, memantau program dan menyesuaikan tujuan, serta mengkomunikasikan penemuan-penemuan dalam evaluasi. Aspek yang terakhir yaitu penggunaan teknologi. Dalam mendemonstrasikan aplikasi teknologi yang sesuai, maka ahli promosi kesehatan harus mampu untuk mengoperasikan PC, word processing, internet, dan sebagainya, membuat materi presentasi tertulis maupun grafik melalui PC, dan menggunakan internet sebagai perangkat kerja. Itu dia 10 aspek dalam kompetensi ideal tenaga promosi kesehatan. Saya harap video ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.